Hai Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Rumah Rara. Seperti biasa, hari ini aku mau up lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang tinggal di rumah sederhana. Di pagi hari ini aku beraktivitas dengan disambut matahari pagi yang bersinar dengan cukup cerah. Padahal ini baru jam 7 pagi ya Mams, tapi matahari sudah bersinar dengan cerahnya. Di tempat kalian sendiri gimana nih Mams cuacanya? Apakah cerah ataukah mendung? Kalau di tempatku cuacanya agak lumayan tidak konsisten ya Mams. Jadi kadang pagi dia itu bisa panas banget, tapi di saat siang hari atau mau menjelang sore dia bisa langsung berubah menjadi mendung atau bisa hujan Mams. Gak tahu kenapa ya Mams, mungkin dia udah mau masuk musim hujan atau musim pancaroba, gak ngerti juga ya. Yang pasti di saat cuaca lagi ekstrim kayak begini itu jangan lupa jaga kesehatan ya Mams, karena kesehatan itu penting banget dan mahal harganya. Balik lagi ke video, setelah membersihkan kamar anak, sekarang aku lagi lanjut untuk menyapu-nyapu rumah. Sudahkah kalian menyapu rumah kalian, Mams? Kalian kalau menyapu berapa kali sehari nih? Kalau aku untuk nyapu sendiri itu dalam sehari itu nggak kehitung ya, Mams. Karena ya namanya juga kita bolak-balik, kadang keluar masuk rumah, jadi yang namanya debu-debu dari luar ada aja nempel di kaki dan masuk ke dalam rumah gitu ya. Jadi yang namanya menyapu itu sudah menjadi aktivitas yang pasti aku lakukan lebih dari 2 kali dalam sehari. Nah kalau untuk ngepel aku tuh tidak terlalu sering melakukannya ya Mams, karena kebetulan lantai rumahku itu tidak terbuat dari keramik, jadi dia kayu biasa gitu, jadi di atasnya cuman dilapisi pakai tikar aja. Makanya aku untuk ngepel paling seminggu sekali aja, kecuali kalau misalkan lantai di dapur. Nah di dapur itu memang kebetulan lantainya sudah keramik Mam, jadinya paling aku ngepelnya itu di bagian dapur aja Mams, dan itu pun juga nggak tiap hari aku pel, kadang juga ada yang 2 hari sekali, ada yang lebih, tergantung tingkat kekotorannya. Selesai membersihkan di bagian ruang tamu dan juga kamar, di sini aku lanjut lagi untuk lap-lap meja di bagian dapur. Ini juga tempat yang harus rutin dibersihkan ya Mams, karena di sini tuh banyak banget cipratan-cipratan minyak yang menempel di dinding-dindingnya, dan juga di bawah-bawah kompornya itu. Kalau misalkan kita tidak bersihkan, itu akan menjadi kerak membandel yang susah banget untuk dihilangin.
sekarang aku mau angkat-angkatin jemuran yang sudah kering. Jadi jemuran ini sudah ada di sini selama 2 harian ya, kurang lebih. Karena seperti yang aku bilang tadi, beberapa hari ini tuh cuacanya lagi tidak stabil. Jadi bentar-bentar panas, bentar-bentar lagi hujan. Jadi cuciannya nggak sempat kering, Mams. Makanya aku cuman bisa jemurnya di dalam ruangan begini aja. Alhamdulillahnya sih cuciannya bisa tetap kering ya, Mams. Setelah 2 hari berada di dalam ruangan, ya walaupun keringnya enggak enak seperti kering di bawah terik matahari, tapi ya udahlah, yang penting dia bisa kering dan bisa segera untuk dilipat.
Selesai bersih-bersih, sekarang lanjut untuk bikin makan siang. Hari ini aku mau bikin makanan yang praktis aja dan gak mau ribet. Aku mau buat telur masak habang dan juga mie goreng. Untuk mie gorengnya aku mau pakai sayur kol dan juga wortel ya, yang nantinya akan ditumis berbarengan bersamaan dengan mie-nya. Di sini aku memakai mie sarimi, mie instan biasa yang isinya itu 2. Biasanya aku sih memakai mie keriting ya, tapi karena berhubung aku lagi nggak mau ribet pakai harus ngulek-ngulek bumbu lagi, jadi aku pakai mie instan ini aja karena dia sudah ada bumbu di situ. Mohon maaf ya mams, di video kali ini tuh ada beberapa bagian yang aku lupa untuk merekamnya. Jadi sebagian aku percepat aja untuk masaknya karena durasi juga ini udah kepanjangan. Alhamdulillah mams, masakan pertamaku sudah jadi. Sekarang aku mau bikin telur masak sambal merah. Untuk sambal merahnya ini aku udah beli yang sudah jadi ya mams, karena di tempatku ini sudah banyak yang jual persambalan ini ya mams. Gak cuman sambal merah, ada juga sambal bistik, kari, dan juga rendang. Dan untuk harganya juga murah meriah, mulai dari 5 ribuan aja udah bisa untuk masak setengah kilo telur. Jadi tinggal beli aja dan gak perlu repot-repot bikin lagi, karena jujur untuk bikin sambal itu tuh cukup memakan waktu dan juga tenaga ya mams. Ini sambalnya juga sudah matang ya mams, jadi kita gak perlu lama-lama lagi dalam memasaknya. Ini aku tambahkan air karena aku tidak suka yang terlalu kental. Jadi ini tinggal kita diamkan aja sampai airnya sedikit menyusut. Jangan lupa tambahkan seasoning karena walaupun sambalnya sudah matang, tapi dia belum dibumbui dengan garam dan lain-lain. Tinggal kita sesuaikan aja dengan selera kita masing-masing.
Akhirnya selesai juga masak-masaknya hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian bisa menikmati dan juga mengambil inspirasi dari video-videoku. Minta dukungannya ya dengan cara tekan subscribe dan juga like-nya jika kalian suka dengan video-videoku. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.